Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak ya. Pak bapak ibu-ibu kurang semangat. Kalau kasih pantun dulu. Dari Pekanbaru ke Kota Rengat sampai Rengat sudah larut malam. Walaupun saya datang terlambat, kompaklah menjawab salam. Senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati Bapak Lurah, Pak Camat ada sebentar lagi, Pak Lurah, Ketua Pengurus Masjid, Imam Masjid, Ketua RW, Ketua RT, para pemuka masyarakat, pemuka agama, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita kembali memuji dan memuja Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Sampai malam ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita telah dapat hadir bersama ke masjid ini. Tadi diawali dengan salat Isya berjamaah dan seluruh rangkaian ibadah lainnya. Cuma tadi saya tak dapat salat Isya berjamaah di sini. Sebab tadi saya memberikan ceramah agama pula di Pondok Tahfiz Bapak Gubernur Riau, yang juga sekaligus komplek Taman Bahagia namanya. Jadi beliau punya kebun, punya taman, itu daerah Kenayan Raya, Simpang RCTI atau CTP namanya. RCTI masuk ke dalam jauh. Jadi di maghrib sampai Isya di situ saya. Selesai Isya, istighfar 3 kali, langsung saya berangkat. Saya kira tadi cuma 30, paling lama 45 menit. Ini 1 jam tak nyampe-nyampe. Kenapa? Jalan begitu macet. Rupanya malam ini malam Ahad juga. Hari libur lagi. Ya Allah, sepanjang jalan Sudirman berbelok ke Nangka, sepanjang Nangka menjalan Mall SKA, Areka sampai ke lampu merah Arifin Ahmad, sampai ke pasar pagi Areka, macet total. Ya kan? Tapi alhamdulillah bagian cepat datang tadi bisa salat tahiyatul masjid, bisa salat sunat rawatib, bisa salat Isya berjamaah. Kata Nabi, salat berjamaah afdalu min salatil fajr bi sab'i wa isrina darajat. Salat berjamaah yang kita lakukan tadi, kata Nabi, pahalanya 27 derajat dibanding salat sendiri. Berlaku bagi salat 5 waktu. Khusus salat Isya dan subuh, Allah masih memberikan bonus. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah dapat pahala salat separuh malam.
Dan siapa yang salat subuh berjamaah kata Nabi, dapat pahala salat semalam suntuk. Jadi selain dapat 27 derajat dan 25 kali lipat, hamsan wa isrina dim'ah, 25 kali lipat, kita juga mendapatkan sama dengan pahala salat separuh malam. Kalau subuh berjamaah semalam suntuk. Kemudian kita lanjutkan dengan ceramah agama Isra Mi'raj sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah Ta'ala, aku akan tambah nikmat itu kepadamu. Allah berikan kepada kita nikmat harta, kita berikan infak sedekah, kita beli kue, kita beli aqua, sedekahkan ke masjid, bersyukur atas nikmat Allah. Allah berikan kepada kita nikmat sihat, pergunakan datang ke masjid salat berjamaah, majelis ilmu, saling silaturahim, kunjung berkunjung, bersyukur atas nikmat umur. Kalau demikian, Allah berkahi umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebelum tiba saatnya tangan tak bisa diayunkan, kaki tak bisa dilangkahkan, kita terbunyi batu rumah duduk pakai kursi roda, tak bisa berjalan, sebelum waktu itu datang, mari kita ramaikan masjid. Masjid ini luar biasa. Kata anak saya tadi, mak bagus masjid dia, apa kata, putih semuanya kata. Luar biasa. Ya, kan? Jadi jangan hanya masjid indah, tapi orang tak ramai. Tapi alhamdulillah malam ini ramai. Alhamdulillah. Selawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau, di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah lebih 10 menit itu baru mukadimah. Itu belum masuk isinya lagi itu. Pak Ketua, baru mukadimah 10 menit, berarti ceramahnya 2 jam setengah. Setuju? Setuju Pak Ibu? Bapak Ibu setuju, saya tak setuju. Ini dari subuh belum saya pulang-pulang. Subuh jam 10, ba'da zuhur, ya kan? Ba'da maghrib, ba'da isya. Sudah keliling saya pun di Isra Mi'raj. Maksudnya Isra Mi'raj berjalan kan? Luar biasa. Yang penting ceramah tak panjang-panjang, masuk telinga kanan, jangan keluar telinga kiri. Tapi insya-Allah ibu di sini tak. Ya kan? Ceramah saya 1 jam nanti, banyak yang tengok-tengok jam, selesai ya. Tadi tak ada tengok jam. Ceramah setengah jam, tengok-tengoknya jam. Mantap. Alhamdulillah Ustaz. Malam ini kita berbicara Isra Mi'raj dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tanpa terasa oleh kita, Ibu, malam ini kita sudah berada di malam 29 Rajab. Betul. 29 Rajab. Artinya lebih kurang 1 bulan lagi, kalau umur kita sama panjang pada Syawal Akhir, insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Rasanya baru kemarin kita sholat Idul Fitri Pak Ibu, baru kemarin kita sholat tarawih di masjid ini. Rupa tak sampai sebulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itulah salah satu ciri hari kiamat. Waktu begitu cepat berlalu, jarak begitu dekat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, kecuali waktu begitu cepat berlalu. Waktu begitu cepat berlalu, 1 tahun kata Nabi rasa 1 bulan, 1 bulan rasa 1 minggu, 1 minggu rasa 1 hari, 1 hari rasa 1 jam, 1 jam rasa 1 kedipan malam. Cepat waktu berlalu.
sekarang berada di penghujung bulan Rajab. Sahabat Nabi dahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya bisa berjumpa dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan berdoa pula supaya amal ibadah selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berdoalah. Apa doanya? Banyak doa. Di antaranya boleh kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu kan tak sahih Ustaz, masalah doa ni, ucapan doa tak perlu sahih tak sahih. Doa bahasa Indonesia saja boleh. Anak kita kecelakaan jatuh, ya Allah sembuhkan jantung anak apa ni ya Allah. Dia bentar lagi masuk pesantren dia ya Allah, macam mana caranya ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Patah kakinya ya Allah. Itu tak bahasa Arab, itu bahasa kita boleh. Berdoa yang tidak boleh bahasa Indonesia hanya dalam sujud waktu sholat. Itu kan kata Nabi, sedekat dengan hamba dan Rabbnya di saat sujud, maka perbanyaklah doa. Doa dalam sujud boleh, khususnya sujud terakhir berbanyak doa. Tapi doanya jangan panjang-panjang. Iya kan? Apa contoh? Anak kami nakal, Ustaz, narkoba, segala macam, bacalah doa waktu sujud terakhir, Rabbi habli minas solihin. Ustaz, sudah 5 tahun kami kena penyakit Ustaz. Kami cari obat ke sana kemari, rumah sakit satu, rumah sakit lain, tak sembuh-sembuh Ustaz. Bacalah doa waktu sujud terakhir, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Sujud terakhir. Tapi jangan panjang-panjang baca doa. Jadi baca doa panjang-panjang, imam sudah salam kanan kiri, dia masih sujud. Di sebelah itu ada pula masjid, mama betul sujud, baca doa Ustaznya, boleh berdoa, tapi yang singkat. Masya Allah. Jadi dalam hidup ini kita cari berkah. Mau makan, kita minta berkah. Allahumma barik lana. Ada fi Rajab kan? Bima razaqtana wa qina azabannar. Minta berkah. Allahumma barik lana. Jumpa sama kawan lama tak ketemu. Kita minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sama kawan, pergi pesta, lagi-lagi kita minta berkah. Barakallahu laka dan seterusnya. Berdoa kita kepada Allah, berkahi kita di bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikan ke bulan Ramadan. Bolehlah, tak ada masalah. Dan ucapan doa. Boleh juga kita baca, banyak dibaca oleh sahabat Nabi. Apa itu? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan, antarkan kami ke bulan Ramadan. Sallimni Ramadan, dan sampaikan Ramadan untukku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan jadikan amal ibadahku selama Ramadan diterima oleh Allah. Jadi doa itu banyak. Nabi itu berdakwah 23 tahun, bukan sehari. Kadang sahabat mendengar doa itu, kadang tidak. Jadi makanya saya kalau dalam masalah-masalah buruk yang sunat-sunat ini, selagi ada dalil dari Nabi dibaca sahabat, itu disampaikan. Apa contoh? Doa iftitah itu bukan hanya satu. Abi Hurairah bertanya kepada Rasulullah, Rasul, demi ayah dan ibumu, setelah engkau bertakbiratul ihram, engkau berdiam sebentar. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Apa yang kau baca Rasul? Antara takbir dan surah Al-Fatihah. Rasul bersabda, yang saya baca, Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya. Doa iftitah yang pertama. Doa itu yang kedua, diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar. Ini bukan Nabi yang membaca, tapi sahabat. Tapi dibenarkan oleh Nabi. Apa doa yang kedua? Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira. Doa iftitah yang ketiga. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa doanya? Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ada jemaah bertanya, Ustaz yang mana Ustaz baca doa itu? Kalau salat tarawih saya jadi imam, saya baca Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Kenapa Ustaz? Karena singkat. Jemaah ini kan suka singkat-singkat. Ya kan? Jadi doa itu banyak, termasuk iftitah. Jadi doa menyambut Ramadan boleh. Tak ada masalah, kan cuma ucapan doa, bukan dalil untuk ibadah mahdhu.
Kita sambut Ramadan dengan hati gembira, perasaan bahagia. Sekarang kita berada di penghujung bulan Rajab. Kita berbicara Isra Mi'raj. Nama acara Tabligh Akbar dan Habla Al-Quran tentang Isra Mi'raj. Sebelum bicara Isra Mi'raj, saya ingin membahas dulu apa hukum memperingati Isra Mi'raj, supaya umat tidak bingung. Sebab sekarang banyak masjid tidak memperingati Isra Mi'raj lagi, Maulid Nabi, Nuzul Quran. Kebetulan saya kan Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Kalau kemarin Sekretaris Umum, sekarang Ketua Harian. Juga Sekretaris Umum Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Jadi supaya umat jelas apa hukum memperingati Isra Mi'raj. Hukum memperingati Isra Mi'raj kalau yang kita buat malam ini tidak ada masalah. Diawali dengan salat berjamaah, membaca Al-Quran, pidato, Pak Lurah, Ketua Masjid pidato, tak ada masalah. Diundang Ustaz untuk ceramah, tak ada masalah. Bolehlah. Kadang ada, dulu pernah orang menelpon saya, Ustaz, bisa nggak Ustaz ceramah? Kapan tuh? Hari Selasa Ustaz, 12 Rabiul Awal. Acara apa ya? Maulid Nabi ya, saya bilang. Nggak ada di sini Maulid Nabi Ustaz. Apa acara? Tabligh Akbar. Apa temanya? Saya bilang, sejarah kelahiran Nabi. Sama, itu aja. Casing beda, isi sama. Jadi Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, tema, casing aja. Inti majelis ilmu. Tak dilarang oleh Nabi kita. Tabligh Akbar, majelis ilmu tak dilarang. Kata Nabi, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya, bi talabil ilmi, belajar ilmu-ilmu agama, pergi wirid, belajar ceramah, Tabligh Akbar, wa huwa fi sabilillah, bagaikan berjihad di jalan Allah hatta yurjid, hingga dia sampai kembali pulang ke rumah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tak ada salah ceramah agama. Nabi tak ada Isra Mi'raj mengundang ustaz untuk berceramah dia, katanya. Tidak mungkin pula Nabi Muhammad mengundang ustaz ceramah depan dia. Mungkin tuh. Beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Tak mungkin Nabi mengundang ustaz berceramah. Sekarang Nabi sudah wafat, la nabiyya ba'da, tak ada nabi setelah Muhammad, yang ada hanya al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi kalau ada orang sekarang ngaku jadi nabi, murtad, keluar dari Islam, kafir. Apa contoh? Ada sebuah daerah antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada di situ agama baru. Nama agamanya Jasud. Ini maaf yang dari Jawa Sunda. Maksudnya bukan itu. Tapi agama itu namanya Jasud. Nama nabinya Tukimin. Ada nama Tukimin di sini? Tidak kan? Saya pernah ceramah di Tapung. Temanya tentang nabi palsu. Saya bilang Tukimin jadi nabi di Jawa Barat, Jawa Tengah. Ketawa orang satu masjid. Saya bilang ada nama Tukimin Bapak Ibu. Saya bilang ada Ustaz, katanya. Siapa? Saya bilang ketua masjid Ustaz. Tidak bisa pulang. Tukimin bagus. Bagus nama Tukimin. Yang tak bagus itu Tukimin yang jadi nabi. Itu Jawa Barat, Jawa Tengah. Murtad, keluar dari Islam, kafir. Tak boleh main-main. Yang ada hanya ulama, al-ulama warasatul anbiya. Sekarang Nabi sudah wafat, kita undang ustaz untuk berceramah. Nabi itu berceramah juga, dia cuma tidak ceramah, namanya sabda Nabi. Setiap yang keluar dari ucapan Nabi itu sabda, hadis Nabi. Jadi kalau seperti yang kita buat malam ini, tak ada yang salah dari Isra Mi'raj. Yang salah dari Isra Mi'raj oleh Nabi Nuzul Quran, yang pertama harus juga Isra Mi'raj malam 27 Rajab. Ini baru tak boleh. 27, 28, 29 boleh. Sekarang sudah 29. Kata pengurus, Ustaz kemarin menelpon, bisa tak Ustaz? Hari Sabtu. Oh, Sabtu insyaallah bisa lah. 29 tak ada masalah. Boleh ditunda. Yang tak boleh ditunda itu salat Jumat. Kata pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hati kita pada hari ini Buya Zulhusni Dawa. Karena beliau masih dalam perjalanan, jalan macet, maka salat Jumat kita tunda.
setelah sholat asar. Tak bisa. Idul Fitri kita tunda hari Ahad, kita tunda hari Rabu, tidak boleh. Tapi Maulid Nabi Isra Mi'raj kapan saja boleh. Tapi jangan pula Isra Mi'raj, ceramah Isra Mi'raj nanti di bulan Ramadan, itu tidak masuk. Sabat boleh lah, tak ada masalah. Sebelum boleh saja. Jadi yang tak boleh itu harus juga malam 27 itu baru tak boleh. Yang kedua tak boleh dari mempelajari Isra Mi'raj itu bercampur antara dosa dan maksiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan memperingati Isra Mi'raj di halaman masjid Darul Aman dengan penceramah Ustaz Zulus Nidowo dan akan dihibur oleh artis Ayu Ting Ting. Itu baru tidak boleh. Tapi kalau isinya salat berjamaah, membaca Al-Quran, ini luar biasa. Haflah Al-Quran. Tadi ada saran pas saya bilang ini sama Pak Gubernur, ada yang dengar orang kepala biro Kesra, itu kita mau sebelum ini harus ada hafal Quran ya Ustaz, sebelum Ramadan. Jadi alhamdulillah luar biasa anak-anak kita. Cuma sekarang tak ada muncul lagi, kemana? Ya kan? Biasalah anak-anak. Sama anak-anak tak boleh kita marah. Jangan marah-marah, jangan banyak betul perhatian masjid. Sini tak ada saya melihat. Dilarang tidur di masjid. Ada bacaannya. Ada amaruan tak? Ya kan? Ini tidak boleh tidur di masjid. Tidak boleh bawa anak-anak ke masjid. Ini siapa yang mau bawa-bawa? Dia lari-lari Ustaz di masjid. Biarlah. Yang lari kan anak-anak. Bukan ayah. Yang lari-lari kan? Tak ada masalah. Anak saya kemana pergi tadi? Lari ya. Oh itu diam dia. Biasa lari. Tak ada masalah. Kata Imam Al-Ghazali, apabila anak-anak tidak lagi terada di masjid, maka musibah besar bagi umat Islam. Kita yang tua-tua ini tak bisa lagi ke masjid, mati kita sakit siapa? Masjid. Itulah yang mudah-mudahan. Tak ada masalah. Udahlah keluar luti. Kalau terima hadiah biasa masuk lagi kan itu kan. Kalau itu tak ada masalah. Jadi kalau seperti buat malam ini tak ada masalah. Sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi banyak mengalami ujian yang sangat berat yang beliau hadapi. Nabi itu kalau dapat ujian musibah, beliau baca akhir surat Al-Baqarah. Kita dapat ujian, anak kita meninggal, anak kita sakit, utang banyak, baca doa. Apa doanya? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus sampai akhir. Tengok surat Al-Baqarah ayat terakhir. Jadi kalau banyak masalah baca doa. Apa doa supaya punya anak Ustaz? Sebelum tak menikah, baca doa supaya punya anak. Rabbi habli minas solihin, doa Nabi Ibrahim. Setelah punya anak, doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca itu. Jadi, ibu yang dimuliakan Allah taala, banyak ujian yang terima Nabi Muhammad ketika beliau sebelum Isra Mi'raj. Di antaranya meninggalnya istri beliau tercinta yang bernama Siti Khadijah. Waktu Nabi umur 25 menikah dengan Khadijah 40 tahun. Khadijah 40, Nabi 25. Ketika itu kekayaan Siti Khadijah hampir 2/3 kekayaan kota Mekah milik Siti Khadijah. Dapat kita bayangkan kekayaan. Kalau ada orang berkata, Ustaz, itu Ibu Aji itu ya, Ibu Aji yang janda tuh, yang tinggal di dekat rumah, dekat Masjid Darul Aman itu 2/3 ruko di Panam ini dia punya. Wah, itu kayu. 2/3 ruko di Panam dia punya. Panam ini kan kesernya dari Arengka sampai Simpang Panam. Kadang tidak di Panam tinggal di Arengka, mana tinggal Paknya di Panam. Padahal Arengka, Panam. 2/3 ruko Pekanbaru milik dia, orang kaya. Waktu menikah dengan Nabi, 2/3 kereta Mekah milik dia. Setelah ketika pada akan meninggal dunia, tidak memiliki harta apa-apa kecuali pakaian yang terpakai oleh Khadijah. Di pakaiannya lebih 80 tempelan.
bertempel 80 lebih. Kita Khadijah sekarang, jangankan lagi 80, koyak sikit aja tak mau pakai baju untuk ke pesta. Khadijah orang paling kaya kota Mekah, pakainya lebih 80 tempelan. Kemana hartanya Ustaz? Berjuang bersama Rasulullah. Kata Khadijah kepada Nabi, ya Rasulullah, hartaku adalah hartamu. Kalau Khadijah sekarang enggak. Betul, rumahnya kendaraan suami yang dulu belinya. Menikahlah dengan suami baru, bang. Hati-hati bawa NMAX itu ya bang, isi minyak bang. Pulang jangan tak pakai minyak. Baru minyak dibahas, ributlah. Khadijah istri Nabi, enggak. Hartaku adalah hartamu ya Rasulullah. Masya Allah. Meninggal Khadijah sedih Nabi. Sebab dari Khadijah Nabi melahirkan 6 putra putri. Siapa itu? Al-Qasim, laki-laki meninggal waktu kecil. Abdullah, laki-laki meninggal waktu kecil. Zainab, sempat punya anak namanya Umamah. Nabi sedang sujud, naik cucu itulah Umamah. Meninggal di kala usia muda. Siapa lagi? Ruqayyah. Yang keempat Ruqayyah. Ruqayyah menikah dengan Utsman, meninggal Ruqayyah. Utsman menikah dengan adik Ruqayyah namanya Ummu Kalsum. Jadi bapak-bapak kalau meninggal istri kita, sunnah Nabi menikah dengan adik istri. Kalau adik istri belum menikah, atau kalau dia mau. Kalau dia tak mau, apa boleh buat? Bunga bukan setangkai, kembang bukan seekor, cari yang lain. Tak mau kami dengan abang kami itu Ustaz, sudah rasa abang sendiri, lagi pula anaknya bertujuh Ustaz. Biarlah anak bertujuh, daripada rumah yang megah untuk orang lain, mobil yang baru lunas untuk orang lain, kebun sawit 50 hektar untuk orang lain, biarlah tua-tua sikit dia kan. Kalau tak mau, baru yang lain. Iya kan? Ruqayyah meninggal, Utsman menikah dengan adik Ruqayyah, Ummu Kalsum. Tak lama menikah, Ummu Kalsum pun meninggal dunia. Apa kata Nabi? Andaikan masih ada anak perempuanku yang lain, aku akan nikahkan dengan Utsman. Sayang 1000 sayang, anak Rasulullah yang berikutnya bernama Fatimah Az-Zahra sudah dulu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Seluruh putra-putri Nabi meninggal sebelum Rasulullah wafat, kecuali Fatimah 6-7 bulan setelah Nabi wafat meninggal pula Fatimah. Satu-satunya anak Nabi yang paling mirip dengan Nabi, Fatimah Az-Zahra. Ketika Fatimah datang ke rumah Rasulullah, Rasul akan menyambut di depan pintu. Fatimah tidak akan duduk kecuali di mana Rasulullah duduk. Ketika meninggal Rasulullah, Fatimah sedih tiada tara, menangis dia. Riwayat menyebut 2 kali beliau tersenyum ketika ayah sudah meninggal dunia, 6-7 bulan baru pula dia meninggal, Fatimah Az-Zahra. Dan satu-satunya anak Nabi yang melahirkan anak keturunan sampai sekarang hanya Fatimah Az-Zahra. Yang laki-laki biasa namanya diawali Sayyid atau Habib, yang perempuan Saudah atau Syarifah. Itu banyak dulu eksodus pindah dari Madinah ke Yaman. Ada sebuah daerah di Yaman namanya Hadramaut. Itu banyak keturunan Rasulullah. Ada orang Indonesia banyak yang dari Yaman. Baik di Jakarta, di Kalimantan, sebagian kecil di Siak, di Tembilahan. Mungkin bukan baru, sikit-sikit. Itulah. 6 orang putra putri Nabi lahir dari Khadijah. Sedih Nabi. Dulu orang kafir itu segan dengan Nabi, sebab dia punya istri yang kaya raya namanya Khadijah. Orang Mekah banyak punya hutang dengan Khadijah, tak sanggup dia membayarnya, segan sama Khadijah. Sekarang Khadijah sudah wafat, mereka tak segan lagi kepada Rasulullah. Tak lama setelah itu meninggal pula paman Nabi, namanya Abi Thalib. Siapa nama? Nana? Abi atau Abu Thalib. Ayah Nabi Abdullah meninggal waktu beliau dalam kandungan. 6 bulan setelah umur Muhammad kecil meninggal pula ibunya Aminah. 8 tahun, 6 bulan maksudnya. 8 tahun meninggal pula. Kemudian 6 tahun meninggal, ibunya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Meninggal Abdul Muthalib, 8 tahun umurnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib Ustaz? Kan ada paman Nabi yang lain, Hamzah, Abbas, Abu Lahab. Kenapa? Karena satu-satunya ayah Nabi Abdullah yang satu ayah, satu ibu dengan ayah Nabi Abdullah hanya Abi Thalib. Yang lain itu satu ayah saja. Satu ayah, satu ibu adalah Abi Thalib.
Paman Nabi yang masuk Islam Abbas, Hamzah. Yang kafir Abu Lahab, Abu Talib. Cuma Abu Talib ini beda dengan Abu Lahab, walaupun dua beradik. Abu Talib ini Bapak Ibu, semenjak kecil Nabi dididiknya, diajak, dibawa berdagang ke negeri Syam, dinikahkan dengan Khadijah. Ada orang mengganggu, Abi Talib yang membelanya. Tapi sampai mati Abi Talib tak mengucapkan kalimat syahadat. Sedih Nabi Muhammad. Kenapa sedih Ustaz? Meninggalnya Khadijah, Nabi sedih, tapi ada harapan di surga akan bertemu lagi. Jadi kalau ibu-ibu meninggal suaminya, ada harapan kalau sama-sama masuk surga bertemu lagi di surga. Bukan akhir dari semuanya. Tapi ketika meninggal pamannya Abu Talib, kesedihan yang amat mendalam bagi Rasulullah. Kenapa? Karena perpisahan dengan Abi Talib, perpisahan untuk selama-lamanya. Di surga tak akan lagi bertemu karena Abi Talib mati dalam keadaan kafir. Kata Nabi kepada pamannya Abi Talib, hai pamanku, bacalah kalimat la ilaha illallah, niscaya akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman. Bukan saya tak mau, nak. Malu saya segan saya dengan orang kafir Quraisy ini. Karena malunya tak mengucapkan kalimat akan mati dalam keadaan kafir. Sedih lagi meninggal istri dan pamannya. Pergi Nabi hijrah ke negeri Taif. Ya, di Taif dapat perlakuan dan banyak yang lain. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu setelah beliau banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Isra perjalanan Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Itu namanya Isra. Apa dalilnya Ustaz? Bani Israel ayat pertama, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila Masjid Aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi itu bukan berjalan, memperjalankan hambanya, ruh dan jasadnya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Palestina. Apa contoh? Contoh Pak Lurah mau ke Jakarta. Dari sini berangkat ke bandara, masuk semut dalam kantong baju, sampai bandara tak keluar semut. Berangkat pagi hari, pergi ke Jakarta. Ke semut tak keluar, sore pulang lagi Pekanbaru, sampai ke rumah semut keluar. Apa kata semut kepada kawannya? Saya tadi sudah sampai ke Jakarta. Kalau dia berpikir semut berjalan 10 tahun belum tentu sampai semut ke Jakarta. Ya kan? Belum lagi bukit yang didaki, ya kan? Laut yang diseberangi, jalan yang dilintasi, tak mungkinlah semut sampai Jakarta satu hari. Tapi karena semut ini diperjalankan oleh tuannya ke Jakarta, tentu bisa saja terjadi. Begitulah Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra dari Masjid Haram di Mekah Masjid Aqsa Palestina itu adalah peristiwa mukjizat Nabi, roh dan jasadnya. Bukan hanya mimpi, bukan hanya roh, tapi ikut badan Nabi Isra Mi'raj. Mi'raj kemana Ustaz? Dari Masjid Aqsa naik ke langit pertama. Nabi berjumpa di langit pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit kedua Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yahya Isa ini berusaha anak. Nabi dulu itu banyak keluarga. Ibrahim anaknya 2 jadi Nabi, Ismail Isa. Keponakan jadi Nabi, nama Nabi Lut. Cucu jadi Nabi, namanya Nabi Yakub, anak Nabi Isa. Isa anak Ibrahim, cucu jadi Nabi. Nabi Yusuf, anak Yakub. Yakub anak Isa. Isa anak Ibrahim. Itulah Nabi dulu. Musa, Harun 2 beradik. Zakaria dan Nabi Yahya 2 beranak. Yahya dan Nabi Isa itu mereka sepupu, ada keluarga, berjumpa dengan Nabi di langit kedua. Langit ketiga, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bukan hanya itu, terus ke Sidratil Muntaha. Apa dalilnya Ustaz? An-Najmi ayat 12 sampai 16. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Ada apa di Sidratil Muntaha? Indaha Jannatul Ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga tempat tinggal. Indah Jannatul Ma'wa,
di dekat Sidratul Muntaha ada surga tempat tinggal. Nabi sampai di situ waktu Isra Mi'raj. Ada jemaah bertanya, Ustaz, apakah surga Nabi Adam dahulu sama dengan surga yang dilihat oleh Nabi waktu Isra Mi'raj? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas Nabi Adam itu turun ke bumi atau naik ke bumi dia? Turun ke bumi. Bisa saja surganya sama. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Sebab kalau tak ada dalil yang menjelaskan, tak boleh kita teka-teki. Lalu surga kita nanti di akhiratnya yang mana tuh Ustaz? Apakah surga yang waktu Nabi Adam tinggal dulu, waktu Nabi Isra Mi'raj? Bisa sama, bisa tidak. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi Nabi Muhammad itu hikmah yang dapat kita Isra Mi'raj. Pertama, Nabi itu minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Nabi Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Nabi hijrah dari Mekah, belum sampai ke Madinah, Nabi membangun Masjid Kuba. Masjid Kuba. Sampai ke Madinah, Yastrib dulu namanya, Nabi membangun Masjid Nabawi. Kehidupan kita umat Islam tak bisa dipisahkan dengan masjid. Kami ke Sumbar, Ustaz, singgahlah ke masjid sholat berjamaah. Kami ke Bagan CPAP, Ustaz, singgahlah masjid sholat berjamaah. Kami mulai Jakarta, singgahlah masjid untuk sholat berjamaah. Jangan pisahkan masjid dengan kehidupan kita. Banyaklah masuk ke dalam masjid sebelum tiba saatnya kita dimasukkan ke dalam masjid. Banyaklah salat di belakang imam sebelum tiba saatnya kita salat di depan imam. Banyaklah membaca Al-Quran sebelum tiba saatnya dibacakan Al-Quran kepada kita. Begitu masjid. Orang-orang beriman itu dalam masjid itu hatinya tenang dan tentram, seperti ikan dalam air. Tapi orang-orang munafik, orang-orang yang imannya tidak kuat di dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Gelisah saja dia. Padahal sudah pakai AC, pakai kipas angin lagi. Alhamdulillah. Tapi kalau jemaah Darul Aman seperti ikan dalam air semuanya. Apalagi snack sudah habis. Nah, ya kan? Buya terlalu datang tak dapat. Tapi dapat tadinya. Luar biasa, ya kan? Jadi begitu. Masjid minal masjid ila masjid itu yang pertama. Yang kedua yang Isra Mi'raj, Allah berkahi perjalanan Nabi, bercahaya. Allah datang kendaraan yang datangkan dari surga. Yang ketiga, Nabi berjumpa dengan para pendahulunya. Ini filosofi kepemimpinan. Jadi kalau ada orang baru terpilih, besok selesai pemilu, datangi incumbent. Nabi mendatangi Nabi Rasul terminta doa. Jumpa Adam, jumpa Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim, minta doa. Begitu pun jumpa dengan pendahulu kita, minta doa. Ada di Isra Mi'raj, dibawa oleh Allah Ta'ala ke surga, diperlihatkan neraka. Kata Nabi selesai Isra Mi'raj belum memanggil Bilal. Hai Bilal, kenapa engkau? Ada apa Rasulullah? Saya mendengar sandal engkau berada di surga. Apa amal engkau Bilal? Kata Bilal, tidak ada Rasul kecuali apabila saya salat mengambil wudu, saya salat 2 rakaat. Rupanya mengantarkan sandal Bilal ke surga itu bukan jihadnya, bukan puasanya, tapi salat sunat wudunya. Padahal hukumnya hanya salat sunat ghairu muakkad. Apa kesempurnaan kita ambil dalam hidup ini Pak Ibu? Harus ada amal kita yang menonjol, yang kita jaga keikhlasannya sampai kita mati, rutin kita laksanakan. Mana tahu amal yang itulah yang mengantarkan kita ke surga. Apa contoh? Salat duha. Apa contoh? Baca Quran. Oh kalau begitu Ustaz, kami berniat mulai sekarang 1 malam 1 juz kami baca Al-Quran sampai mati, tak akan kami tinggalkan. Ialah 1 minggu berjalan. Minggu kedua 1 malam 1 halaman. Minggu ketiga 1 malam 1 ayat. Minggu keempat tidak lagi membaca Al-Quran. Kapan lagi dibaca? Setelah bulan Ramadan. Itu tak ada masalah. Tapi cari amal rutin satu jadi. Oh, contoh, setiap hari berimpak 1.000 rupiah. Tapi jangan 1.000 terus. Nah, sekarang 2024, Corona sudah berlalu, masa impak 1.000 juga? Doa tak tanggung-tanggung, ya Allah, masukkan kami dalam surga tanpa hisab, ya Allah.
minta masuk surga tanpa hisab berimpak 1000. Masuk enggak? Besar pasak daripada tiang. Ya kan? Doa ini yang masuk akal, ya kan? Nah, jadi begitu. Ada amal kita menonjol, entah salat duha, entah salat tahajud, entah infak sedekah, entah baca Quran, harus ada yang menonjol. Apa hikmah yang kelima yang dapat dari Isra Mi'raj? Menjemput perintah salat. Seluruh ibadah yang diterima oleh Nabi di bumi melalui malaikat Jibril, tapi ibadah salat dijemput kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, amal yang pertama dihisab di akhirat adalah salat. Bila salat kita baik, bagus sudah amal. Bila salat tak baik, hancur dan merugilah kita. Dan apabila salat wajib seseorang kurang, kata Nabi, tengok kekurangan salat wajibnya itu, tutupi dengan salat sunnah. Tutupi. Apa contoh? Kita berangkat dari Arifin Ahmad ke daerah Marsan, sampai di Pasar Pagi Arengka, bocor sepeda motor kita. Kan tukang tempel ben tak ada di situ, tutup. Nah, ya kan, dah maghrib tutup dia, terus dibawa sampai di depan Bagusan, baru ada tukang tempel benan. Kata tukang tempel benan, tak bisa ditempel lagi, Bu. Ini ban dalam sudah keluar, ban dalam pecah, pelek pun sudah sudah hang, sudah bengkok, tak bisa lagi, tak bisa ditempel, hanya bisa diganti. Begitu, Bu. Yang bisa ditempel, ditutupi nanti di akhirat, sholat wajib kita yang kurang khusyuk, kurang sempurna, baru bisa ditempel. Tapi kalau tak sholat, macam mana pula menempelnya? Belum namanya, ya kan? Jadi perbaikilah ibadah sholat kita. Apapun kesibukan kita di dunia, semua itu hanya selingan sambil menunggu datangnya waktu sholat. Allah hanya meminta sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Anggaplah sholat wajib 10 menit itu sudah cukup. Kali 5, 50 menit, masih ada 23 jam sebelum waktu kita untuk dunia ini. Apa yang membuat kita enggan? Standarnya sholat. Mau pergi bawa anak makan bakso, bakda isya, jangan bakda maghrib. Nanti azan isya tak sholat jamaah kita. Mau rapat, bakda asar. Ajak kawan makan siang, bakda zuhur. Jadi standarnya sholat, acuannya sholat. Sholat absensi seorang hamba kepada Rabbnya 5 kali dalam sehari semalam. Dan ibadah sholat merupakan ibadah, bukti ibadah kesetiaan hamba terhadap Rabbnya. Bukti kesetiaan hamba terhadap Rabb. Perbaiki sholat kita. Mari kita khusyuk dalam sholat berjamaah. Macam mana khusyuk dalam sholat Ustaz? Dari takbir sampai salam kita ingat Allah. Kalau ingat kita dunia, ingat duit tadi di atas meja makan, jangan ingat terus, lupakan cepat. Tapi jangan pula baca istighfar dalam sholat. Tinggal kunci sepeda motor di motor, astagfirullah ya Allah, tinggal ya Allah. Teringat dalam hati, lupakan cepat. Lupakan cepat. Kecuali nanti bermasalah rakaat pertama, boleh kita balik. Tapi sudah rakaat keempat, tak boleh lah. Jadi khusyuk itu berusaha kita dari takbir sampai salam dengan Allah. Itu seorang awam. Gimana caranya lagi Ustaz? Ketahui makna minimal yang wajib-wajib Fatihah. Apalagi lambat-lambat dalam bacaan sholat, jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu akan khusyuk. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Allah, itu tidak akan khusyuk. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Itu khusyuk selalu. Ada kisah sahabat Nabi namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair terkena oleh penyakit. Yang penyakitnya itu sampai ke lututnya. Kata orang, hai Urwah, potonglah kakimu supaya penyakitmu tidak sampai ke atas lutut. Kata Urwah, saya tak mau, sakit itu. Sebab di zaman itu belum ada rumah sakit, belum ada ruang ICU, belum ada obat bius, belum ada dokter. Mungkin potong kaki pakai kampak lah kan. Pisau cutter ada zaman itu. Pisau cutter kemarin baru mungkin pakai kampak katanya. Takut dia. Tapi lama kelamaan penyakitnya sampai ke lehernya. Kata orang, hai Urwah bin Zubair, potonglah kakimu. Kata Urwah, saya mau dipotong kaki, syaratnya cuma satu, dipotong kaki saya ketika saya dalam keadaan sholat. Sholat sunatlah Urwah bin Zubair, dipotong kaki. Tak
terasa sedikit pun. Kalau kita jangan kan lagi kaki dipotong, digigit nyamuk aja satu sini 3 kali ya kan? Itulah khususnya ulama. Zobar kita mungkin tak bisa, tapi berusaha. Jadi dengan momentum Isra Mi'raj berusaha memperbaiki ibadah salat kita, karena itulah ibadah yang kita bisa bawa di hadapan Allah, yang walaupun tak punya harta kita bisa salat. Tak punya, kita tidak sehat, sakit, bisa sholat. Tak bisa berdiri, duduk, tak bisa duduk, berbaring, tak bisa tepat waktu dalam perjalanan, jamak qasar. Sakit kami masuk orang ICU Ustaz, jamak. Jadi dua, jamak dengan jamak qasar beda. Jamak mengumpulkan 2 waktu sholat tanpa memendekkan. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Boleh di negeri kita. Waktu kapan Ustaz? Kita kecelakaan, jatuh sepeda motor, masuk rumah sakit. Tak bisa kita sholat tepat waktu, tak kaki patah segala macam. Boleh dijamak. Zuhur 4, asar 4. Tapi tak boleh jamak qasar karena tinggal di negeri kita. Bagi contoh, sakit parah kita. Sakit kita di rumah terbaring. Boleh dijamak, tak boleh jamak qasar. Ya kan? Paham tuh kan beda kan? Jamak qasar memendekkan 2 sholat yang dikumpulkan. Zuhur 2, asar 2. Maghrib 3, isya 2. Maghrib tak bisa 1,5. 1,5 macam mana pula salam kan? Begitulah mudahnya agama. Tapi kalau dalam perjalanan boleh jamak qasar. Kadang ada orang, saya mau ke Sumbar, tapi berangkatnya boleh tak sekarang Ustaz? Ada yang mengatakan hanya bisa dijamak, karena dia masih berada di kampungnya. Jamak qasar Ustaz, kalau di Bangkinang lah bisa Ustaz. Itu perbedaan pendapat saja. Yang jelas di negeri kita sakit boleh dijamak, tak boleh dijamak qasar. Tapi sakit gigi jangan jamak salat. Sakit gigi sikit jamak salat. Atau pilek. Kalau sakit parah boleh jamak, tak boleh jamak qasar. Atau banjir besar. Tapi kalau hanya banjir biasa tak boleh jamak. Hujan biasa tak boleh jamak. Itu beda jamak dan jamak qasar. Begitu mudahnya salat. Kalau puasa menunggu kita sehat. Yang sakit tak boleh puasa. Itu Isra Mi'raj. Terakhir, ini tak lama-lama nih, menyambut datang bulan suci Ramadan. Ramadan banyak hari perkara. Hari tidak semulia hari Jumat. Julukannya Sayyidul Ayyam. Banyak nabi perkara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Julukannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Banyak bulan perkara bulan tidak semulia bulan Ramadan. Julukannya Syaidus Suhur. Syaidus Suhur. Saya punya kakak sepupu namanya Sayyidus Sahar. Kenapa? Lahir di bulan Ramadan. Syaidus Suhur, penghulu sekalian bulan. Bergembiralah menyambut datang bulan suci Ramadan. Macam mana cara Ustaz? Yang pertama banyak berdoa. Itulah doa tadi. Supaya jemaah Ramadan. Yang kedua, segera bayar qada dan fidyah puasa yang masih tertinggal. Puasa kita tinggal 2023, tak boleh dibayar 2030. Tidak ada jaminan hidup kita sampai 2000, bayar cepat. Kami sudah tua Ustaz, tak bisa kami bayar qada puasa Ustaz. Bayar fidyah ta'amu miskin. Sehari tidak berpuasa, memberi makan 1 orang miskin. Ada ulama mengatakan sekali makan, ada mengatakan 2 kali makan, ada mengatakan makan 1 hari itu. Ya kan? Boleh kita bayar dalam bentuk duit, fidyah puasa boleh, tapi sebagusnya itu beras atau nasi. Tapi kalau si beras jangan beras saja, nak pakai sambal, nak pakai ikan, lebihkan sedikit berasnya dari ukuran makan. Makan begitu juga. Kalau kita makan standarnya 20.000, tidak boleh membayar fidyah puasa dengan harga makanan nasi 12.000. Awak biasa makan di beringin 20.000. Bayar fidyah, cari rumah makan yang harga 10.000 di dekat kampus Undri. Itu tidak boleh, bro. Harus makanan yang kita makan. Sebaik-baiknya nasi atau beras. Boleh uang, tapi dibilang sama orang itu, Pak, ini fidyah puasa mak saya, Pak. 1 hari saya hitung 30.000, 3 hari, Pak. 90.000. Ini duit 100.000, Pak. Aduh, nak balik 10.000 leh. Jadi tanya 10.000 leh. Banyak betul hitung-hitungan.
90.000 fidyah puasa mak saya, 10.000 tak usah dibalikkan, itu sedekah saya. Itu benar-benar. Ya kan? Ada balik 10.000 lagi Pak. Sudah aku minta lo balik ya. Carilah uang pas, ya kan? Masya Allah. Jadi segera bayar kodok punya puasa. Yang ketiga, persiapan menyambut Ramadan, banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kata Siti Aisyah, saya tidak pernah melihat lebih banyak berpuasa sepanjang setahun saya berRamadan kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban puasa latihan. Kalau bisa banyak puasa, tidak bisa 3 hari, tidak bisa Senin Kamis saja, tidak bisa 1 hari di bulan Sya'ban. Itulah kadang sebagian kaum muslimin berpuasa di nisfu Sya'ban, puasa latihan namanya. 11 bulan kita makan minum 3 kali sehari, tak termasuk makan bakso, makan sate, makan segala makan. Begitu 1 Ramadan kita langsung berpuasa 14 jam. Baru sholat zuhur sudah 20 kali buang air liur. Sebelum sholat zuhur buang air liur. Ya kan? Kenapa? Loyo Ustaz, tak tertahan nih puasa tua nih Ustaz. Bilang pula puasa tua hari pertama, tak tahan kami Ustaz. Itu ya 11 bulan 4 kali makan sehari, 3 kali. Latihan di bulan Sya'ban. Yang keempat, persiapan menyambut tahun Ramadan, perbanyak bertaubat. Bertaubat setiap hari. Tapi sebelum ada kita sempurnakan taubat kita supaya amal kita diterima. Di zaman Umar bin Abdul Aziz ada seorang ulama besar namanya Syekh Hasan Al-Basri. Banyak orang bertanya ke dia. Ada 3 laki-laki. Laki-laki pertama masuk. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam, masuklah. Saya hanya bertanya Syekh, 10 tahun saya sudah menikah, tapi sampai sekarang saya belum punya anak. Saya sudah berusaha untuk mencari obatnya. Tolong beri saya nasihat. Kata Syekh, banyaklah istighfar. Kemudian laki-laki pertama, masuk laki-laki 2. Ya Syekh, 10 tahun kepala saya ini sakit. Kadang sakit, kadang sehat. Tolong, saya berusaha cari obat, tolong beri saya nasihat. Kata Syekh, banyaklah istighfar. Masuk laki-laki 3, Syekh, sudah 10 tahun saya bekerja siang, pagi, dan malam, tapi tak kaya-kaya. Ditunjuknya orang paling kaya di Baghdad itu orang paling kaya. Dia tidak bekerja keras, tapi dia kaya. Kata Syekh Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Ulang laki-laki tersebut pertama yang bertanya istri kepada Syekh Al-Basri, wahai Syekh, kenapa engkau tidak sarankan kepada mereka bekerja mencari obat? Kata Syekh Al-Basri, mereka sudah bekerja mencari obat, tapi Nabi SAW bersabda, doa dan usaha seorang akan terhambat insya Allah Ta'ala manakala mereka melakukan dosa. Maka saya menyarankan mereka beristighfar. Jadi doa kita bisa terhambat, usaha kita tak lancar di pasar, di kedai, terhambat gara-gara dosa. Perbanyak istighfar. Semudah-mudah taubat, istighfar. Setelah sholat tak sempat berzikir, berdoa, paling tidak istighfar 3 kali. Kata Rasul, wallahi demi Allah, inni liastaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, saya beristighfar dan bertaubat dalam sehari tak kurang 70 kali. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain 100 kali. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Perbanyak istighfar, taubat dalam Ramadan. Yang terakhir, persiapan menyambut Ramadan, perbanyak ilmu tentang puasa. Kata Nabi, betapa banyak umat berpuasa, mereka hanya dapat haus dan lapar. Kenapa? Karena tidak berilmu. Bulan puasa itu ada yang membatalkan makan, minum, berhubungan suami istri batal. Yang merusak pahala puasa, fitnah, riba, menggunjing. Puasa tak batal, tapi berkurang pahalanya. Berdusta sekali, hilang 1. Pergi ke pasar Ramadan, anak minta beli kembang api, beli mercun mak. Pulang kita apa kata? Mana mercun mak, kata. Orang jual mercun sudah mati. Hilang pahala puasa. 2 kali pula dia bilang, lah mati. Hilang 2 kali, tinggal puasa 4. Duduk depan rumah, lewat kuda bapak-bapak. Ya Allah, bapak tu ya Allah. Anaknya kaya, sudah bekerja semuanya. Tapi motor yang dipakai Honda buruk, ya Allah, Kaptul, Kap 70, bunyi mesin, bunyi sensor, hilang pahala puasa semua. Itulah. Kenapa syariat? Cari ilmu yang sunat-sunat di bulan Ramadan. Apa itu? Banyak sedekah, infak, baca Quran, salat tarawih, salat witir, qiyamul lail, bertambah.
tambahlah amal ibadah kita. Kalau hanya puasa Ramadan pulang pokok, berdagang kita jangan pulang pokok. Beli durian 30.000, jual 30.000, rugi namanya itu. Apa nanti minyak pulang ke rumah? Apalagi untuk makan cendol. Untunglah beli 30.000, jual 40.000 atau 50.000. Jangan dijual 80.000. Modal 30.000 dijual 80.000, untung banyak betul. Jelas minyak di SPBU pertalite 10.000 dijualnya 15.000. Nah, ya kan? Jangan banyak betul-betul. Jadi artinya berbanyak yang sunat-sunat, turun untuk kita. Puasa sunat, salat sunat, berbanyak. Itulah persiapan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan momentum Isra Mi'raj tahun ini, insyaallah taala kita memperbaiki ibadah salat kita, dan mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Insyaallah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, boleh kita bertemu lagi. Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Tidak 10%, 100%. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.